Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 materi Corporate Governance pada Bank Syariah Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas G akan menjelaskan materi masing-masing. Saya Murtini MPM 2151040297 akan menjelaskan materi pertama. Materi pertama yaitu konsep dasar corporate governance merujuk pada mekanisme, proses, dan hubungan melalui mana korporasi dikendalikan dan diarahkan. Aspek-aspek utama dari corporate governance meliputi pengaturan hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen perusahaan dengan tujuan untuk yang pertama, menjamin ketaatan terhadap peraturan dan hukum, yang kedua, melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, dan yang ketiga, meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan. Untuk yang kedua, konsep dan prinsip dasar corporate governance. Prinsip dasar corporate governance ada beberapa prinsip dasarnya. Yang pertama yaitu governance yang umum diterima diantaranya transparansi, penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan tepat, waktu kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dewan direksi dan manajemen dalam menjalankan tugas-tugas mereka dengan integritas. Yang ketiga, keadilan, perilaku yang adil terhadap seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Yang keempat, responsibilitas, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan pelaksanaannya, yaitu bertanggung jawab di sosial perusahaan kepada pemegang saham. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi corporate governance pada bank konvensional dan bank syariah. Corporate governance pada bank konvensional itu pada umumnya mengadopsi struktur corporate governance yang terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Praktik-praktik yang diterapkan meliputi yang pertama, pemisahan fungsi antara pemilik dan manajemen. Yang kedua, pengawasan oleh dewan komisaris. Yang ketiga, penerapan sistem manajemen risiko yang ketat. Lalu konvensional pada bank syariah yaitu corporate governance pada bank syariah memiliki beberapa perbedaan mendasar dibandingkan dengan bank konvensional, terutama dalam integrasi prinsip syariah. Komponen utama corporate governance pada bank syariah meliputi yang pertama, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, lembaga yang bertugas memastikan bahwa operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, Syariah Compliance, kepatuhan terhadap hukum syariah dalam seluruh aspek operasi bank, termasuk produk dan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Ini menekankan pentingnya laporan keuangan dan operasional yang transparan dan akurat, serta audit syariah berkala. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi pada bank syariah. Bank syariah mengembangkan budaya organisasi yang berbeda dengan bank konvensional karena pengaruh prinsip-prinsip syariah. Beberapa karakteristik budaya organisasi pada bank syariah meliputi yang pertama ada etika dan integritas, yaitu penekanan pada etika bisnis dan integritas dalam semua aspek operasional. Yang kedua, keadilan sosial pengambilan keputusan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat. Yang ketiga, kolaborasi dan komitmen, penghargaan terhadap kerjasama tim dan komitmen terhadap visi dan misi. Yang keempat, pendidikan dan pengembangan, fokus pada pengembangan kompetensi karyawan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu corporate governance pada bank syariah memadukan prinsip-prinsip umum corporate governance dengan nilai-nilai dan hukum syariah. Ini menciptakan kerangka kerja yang unik dan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham, tapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Budaya organisasi pada bank syariah berperan penting dalam mendukung implementasi corporate governance yang efektif dan memastikan operasional bank sesuai dengan nilai-nilai syariah. Good Corporate Governance atau GCG yang baik akan memberikan perlindungan yang efektif bagi para stakeholder sehingga bisa meyakinkan mereka akan perolehan kembali investasi atau keberlangsungan perusahaan dengan lancar dan bernilai tinggi.
Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola dan mengatur sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan pemegang saham dan stockholder sehingga bank syariah dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.